Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang, ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku di sepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan, maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong dhewe. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso di sepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misale bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino pondok, iku malah sing ra di sepuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprilian Wahyu dengan nomor NIM 2441030-1003. Di sini saya akan menganalisis tentang video yang sudah ditampilkan. Jadi Gus Bah ini menafsirkan hadis kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin sebagai sebuah peringatan yang sangat halus, namun artinya sangat mendalam tentang cara Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hamba-hambanya yang beriman. Hadis ini tidak dimaksudkan untuk menolak fakta bahwa manusia pasti memiliki dosa dan khilafan. Karena berbuat salah adalah bagian dari fitrah manusia. Justru sebaliknya, hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni dosa-dosa hambanya yang selama ini berbuat dosa. Yang terpenting dosanya itu tidak dilakukan secara terang-terangan dan tidak disengaja. Hal inilah yang menjadi fokus kecaman dalam hadis ini. Bukan sekedar perbuatan maksiat itu sendiri, melainkan sikap seseorang yang membuka aibnya sendiri, serta menghilangkan rasa malu atas perbuatan yang sejatinya telah Allah tutupi dengan kasih sayangnya. Dalam perspektif Gus Bah ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sitir, yaitu maha menutupi aib hambanya. Ketika seorang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, lalu Allah menutupinya, itulah sejatinya adalah kesempatan untuk segera bertaubat dan memperbaiki diri. Tetapi ketika dosa tersebut justru diceritakan, dipamerkan, dan bahkan dibanggakan, maka sikap itulah yang menjadikan seseorang termasuk dalam golongan al-mujahirin. Dengan kata lain, yang dikecam itu bukan hanya dosanya, tetapi hilangnya rasa malu dan sikap yang tidak menghargai penutup dari Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran hadis ini tuh menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan konteks sosial jamaah masa kini, khususnya di era digital ini dan media sosial. Saat ini tanpa disadari, banyak orang-orang itu yang berubah menjadi mujahir, bukan karena niat untuk menentang Allah, tetapi karena dorongan budaya pamer, ingin dianggap jujur, atau sekedar mengikuti tren. Seorang bisa mudah menceritakan pengalaman maksiatnya itu dengan mengunggah konten yang melanggar nilai syariat atau menjadikan dosa sebagai bahan candaan dan konten hiburan. Dalam situasi seperti ini, hadis tersebut hadir sebagai pengingat pentingnya tentang adab, rasa malu, dan tanggung jawab moral seorang muslim terhadap dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Tetapi Gus Bah juga menekankan bahwa penyampaian hadis ini itu harus dilakukan dengan pendekatan yang ramah. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti secara berlebihan atau membuat jamaah ini merasa
putus asa dengan rahmat Allah. Tetapi sebaliknya, hadis ini harus dipahami sebagai ajakan untuk lebih berhati-hati, lebih menjaga diri, dan lebih cepat kembali kepada Allah melalui taubatan nasuha. Jika disampaikan secara kaku dan menghakimi, hadis ini tuh berpotensi untuk menimbulkan rasa bersalah yang berlebihan. Bahkan membuat sebagian jamaah itu merasa seolah-olah pintu ampunan Allah itu telah tertutup bagi mereka. Respon jamaah terhadap hadis ini mayoritas itu bersifat positif dan reflektif. Tetapi banyak juga jamaah yang merasa tersentuh dan terdorong untuk melakukan introspeksi diri, khususnya dalam cara mereka menggunakan media sosial dan berinteraksi dengan orang lain. Hadis ini mengajarkan kehati-hatian dalam berbicara, berbagi, dan menampilkan diri di ruang publik. Jemaah juga diajak untuk lebih menjaga kehormatan diri serta tidak menjadikan dosa sebagai sesuatu yang ringan atau biasa. Meski seperti itu, pada sebagian jamaah memang ada yang muncul rasa takut atau merasa dihakimi, terutama jika mereka memiliki pengalaman masa lalu yang kelam. Oleh karena itu, peran dai ini menjadi sangat penting dalam menyeimbangkan antara peringatan dan pengharapan. Penekanan pada kekuasaan rahmat Allah, kasih sayangnya yang mendahului murkanya, serta pintu taubat yang selalu terbuka harus selalu menyertai penjelasan hadis ini. Dengan pendekatan seperti ini, hadis kullu ummati mu'affa illa al-mujahirin tidak hanya menjadi peringatan moral, tetapi juga menjadi sarana edukasi spiritual yang menumbuhkan kesadaran rasa malu yang positif dan semangat untuk terus memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.